Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar mengenai perangkat lunak pengolah kata. Mari kita ikuti tahapan-tahapannya. Pembahasan sekarang membuat tabel untuk pembacaan data. Dimulai dengan pembuatan judul tabel. Diketikkan untuk judul, diperhatikan rata teks daftar dengan angka 432 itu sejajar. Untuk mensejajarkannya, perhatikan hanging indent, diklik and drag, digeser, disejajarkan dengan teks daftar. Apabila ini belum sejajar, arahkan pointer ke sebelum huruf D. Setelah kursor berada di belakang huruf D, menggunakan tabulasi pada keyboard 1 kali, sehingga rata sejajar. Berikutnya, diblok semua teksnya, judulnya, lalu dipertebal. Membuat judul sudah selesai, sama dengan yang di atasnya contohnya. Di enter 1 kali sehingga kursor berada di bawahnya. Yang berikutnya adalah membuat tabel seperti tampilan di layar monitor. Ini contohnya. Pertama kita tentukan dulu jumlah kolomnya dalam tabel 1. Dimulai dari kolom nomor, 1 kolom. Kolom yang kedua mata pelajaran. Kolom yang ketiga semester 1, kolom yang keempat semester 2. Pada tabel 1 ini ada 4 kolom. Sekarang kita hitung jumlah barisnya. Pertama di judulnya dinilai, ini baris yang pertama, semester 1, semester 2 baris yang kedua, baris yang ketiganya teknologi informasi dan komunikasi, baris keempat matematika, baris kelima ekonomi, baris keenam sejarah, baris ketujuh pendidikan kewarganegaraan. Berarti ini ada 7 baris. Kolomnya ada 4 kolom dan 7 baris. Masih ingat cara membuat tabelnya? Pertama, di menu bar, di menu insert, tabel bisa menggunakan langsung memilih jumlah kolomnya di sini. Barisnya ada 7. Ini baris yang pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini masih bisa menggunakan pemilihan tabel secara otomatis seperti ini. Apabila sudah ditentukan 4 kolom dan 7 baris, langsung diklik. Berikutnya merata kirikan sesuai dengan margin kiri. Caranya arahkan pointer ke ujung kiri atas pada tabel, diklik di tab home, rata kiri. Gunakan di sini alignment left. Diperhatikan kembali tabelnya. Berikutnya mengetikkan nomor pada kolom yang pertama. Di kolom yang kedua mata pelajaran. Di kolom yang ketiga nilai. Di kolom yang keempat di baris pertama ini diabaikan saja, langsung ke kolom ketiga. Di baris kedua, ketikkan semester. Di kolom keempat, di baris kedua, semester 2. Yang berikutnya, merapihkan judul pada tabelnya. Untuk kolom nomor, seperti terlihat pada monitor, arahkan pointernya ke garis pada kolom yang pertama seperti ini, sehingga pointernya berubah bentuknya menjadi seperti tanda plus. Apabila bentuknya sudah berubah, diklik, klik and drag, digeserkan ke kiri, disesuaikan ukurannya. Langkah yang berikutnya, untuk menggabungkan baris pertama dan baris kedua di kolom pertama, bisa diklik kanan pada mouse, pilihannya merge cell. Yang berikutnya menggabungkan baris pertama dan baris kedua pada kolom kedua, mata pelajaran. Di blok seperti ini, klik kanan pada mouse, pilihannya merge cell. Yang berikutnya adalah
Nilai pada kolom ketiga digabungkan dengan kolom keempat pada baris pertama. Diklik drag di blok seperti ini, klik kanan. Ingat, klik kanannya harus tepat di yang di blok ini, yang terpilih atau yang terseleksi ini. Merge cell. Sekarang merata tengahkan judulnya, mulai dari nomor, mata pelajaran, dan nilai. Caranya, ini di blok seperti ini. Pada menu bar ada tampilan layout di paling ujung. Kalian bisa memilih di tab alignment. Di sini ada namanya alignment center. Apabila ini sudah sesuai, kembali lagi ke tab home. Boleh dipertebal huruf atau judulnya, atau misalkan diperbesar ukurannya menjadi 12. Ya, langkah yang berikutnya adalah memberikan keterangan nomor 1, 2, 3. Ini tidak di enter, tapi menggunakan tanda panah pada keyboard. 4, 5. Kita coba rata tengahkan, ini di blok, menggunakan ini di tab home, menggunakan menu bar di tab home, langsung saja center. Kita ketikkan mata pelajarannya. Untuk berpindah antara satu baris di atas ke bawahnya, untuk mengetikkan teks tidak di enter, tapi langsung menggunakan tanda panah pada keyboard ke bawah. Apabila sudah selesai, ini bisa diblok kembali supaya rata tengah. Di menu bar, di tab home, pada paragraf, ketik pilih center. Kita coba lihat di print preview. Hasilnya sudah sama dengan contoh yang di atasnya. Untuk melengkapinya adalah tebal garis dan memberikan warna abu-abu dan memberikan warna di atasnya. Langkahnya, ini bisa diblok untuk mempertebal garis, diklik menggunakan pointer. Bisa di menu tab home, di paragraf, ini untuk border, diklik tanda segitiga kecil di pinggirnya, diklik. Pilihannya bisa menggunakan border and shading. Dipilih ketebalan garisnya di menu width. Kalau yang standar ini 1,5 poinnya. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan saja. Kita pertebal misalkan 1,5 poin. Pilihannya oke. Yang berikutnya adalah memberikan warna pada judul di atasnya. Ini bisa diblok. Baris pertama dan baris yang kedua, dan juga baris yang sudah digabungkan antara baris pertama dan kedua. Apabila ini sudah diblok, pilihannya di tab home, masih di paragraf. Di sini ada pilihan shading. Klik tanda panah kecil ke bawah. Pilihannya bergantung selera. Misalkan ini sesuai contoh saja, menggunakan background 1 dan ketebalan warnanya itu cuma 15%. Apabila sudah, kita lihat lagi di print preview. Hasilnya sudah terlihat, yang membedakan nanti bentuk fontnya saja. Tabel pertama sudah dibuat, sekarang kita buat tabel yang kedua dengan judul lampiran 19. Diketikkan kembali. Untuk penulisan H2, yang 2 ini diblok menggunakan subscript pada menu bar di tab home, di bagian tab font. Diklik. Apabila ini sudah selesai, dinonaktifkan yang bloknya, dikembalikan kembali, dinonaktifkan subscriptnya, ketikkan kembali SO4. Yang 4 ini kembali lagi dijadikan subscript, diklik, dinonaktifkan kembali yang subscriptnya, spasi 1% per
kubiknya. Di sini menggunakan superscript. Dinonaktifkan kembali. Sekarang merapikan teks kegiatan dengan H2SO4. Pada hanging indent diklik and drag, disejajarkan, dan posisi kursor di belakang huruf K menggunakan tab sekali. Ini di blok, dipertebal, kata justify. Ini di enter, dinonaktifkan boldnya. Langkah yang berikutnya membuat tabel. Diperhatikan jumlah kolomnya di sini ada 3, dimulai dari judul kegiatan. Kolom yang pertama untuk keterangan pemumpukan rumput landscape. Kolom yang kedua ulangan 1 sampai dengan 4. Kolom yang ketiga kebutuhan. Barisnya dimulai dari kebutuhan 1 baris. Baris yang kedua 5 gram, baris ketiga 10 gram, baris keempat 15 gram, baris kelima 20 gram. Di menu insert, pilih tabel, jumlah kolomnya ada 3, jumlah barisnya ada 5. Tabelnya di rata kirikan, diklik, di tab home, menggunakan alignment left. Kegiatan, di baris kedua ulangan 1, ini bisa di blok, dikopikan saja. Tinggal diganti ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Di sini ketikkan kebutuhan. Masih ingat dengan menggabungkan baris dengan kolom, baris dengan baris, kolom dengan kolom. Nah, seperti ini yang kegiatan menggabungkan kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Seperti ini. Diklik kanan, di blok, pastikan pointernya kalian perhatikan masih di yang terseleksi, di area yang terseleksi. Klik kanan, merge cell, merata tengahkan judul kegiatan di menu bar, di tab layout, pilihannya menggunakan alignment center. Bisa saja ini kita tarik sedikit di baris yang pertama, seperti ini pada pointer kalian perhatikan. Diklik and drag supaya terlihat perbedaan antara judul dengan keterangan di bawahnya. Ini di blok kembali, di tab layout masih sama, alignment center. Yang berikutnya bisa dipertebal di tab home, bold seperti ini, atau besarkan ukurannya seperti ini. Yang berikutnya adalah menggabungkan judul 4 baris pada satu kolom pada keterangan pemumpukan rumput landscape. Setelah ini di blok, ingat di area seleksinya, klik kanan, pilihannya merge cell. Di tab layout lagi, di menu bar, baris menu, pilihannya menggunakan alignment center. Ini juga sama, di blok kembali, rata tengah menggunakan alignment center boleh seperti ini. Apabila terlalu kecil, ini bisa digeserkan sedikit, diklik and drag. Ini juga sama, diklik and drag rata tengahnya, klik and drag, diklik and drag lagi, digeserkan. Apabila ukurannya sudah sesuai, langkah yang berikutnya mempertebal garisnya. Diklik di tab home, di sini di menu paragraf, bagian bordernya, pilihannya border and shading, lalu pilihannya ketebalannya yang setengah poin menjadi 1,5 poin. Oke, diperhatikan kembali di print preview. Hasilnya sama dengan contoh yang di atasnya. Demikian pembahasan menggunakan tabel untuk pembacaan data. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Demikianlah tahapan-tahapan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.